ada nggak perasaan semacam itu gitu? Ya kalau minder sih awal-awal, karena mungkin itu juga pengalaman pertama untuk saya. Pasti yang namanya minder itu ada, karena Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan para tokoh-tokoh hebat yang ada di Kabupaten Bandung. Telah hadir pada kesempatan ini ada Pak Bambang, beliau ada kemudian ada Pak Agung Yan Susan. Ya, beliau juga keduanya ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung. Kenapa keduanya kami libatkan pada kegiatan kali ini? Karena bapak-bapak ini merupakan atau dianggap menjadi representasi dari golongan muda yang mampu menembus gedung DPRD Kabupaten Bandung gitu. Dan saya pikir ini sebuah pencapaian, mungkin ya, bukan buat saya saja, mungkin buat semuanya, sebuah pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena mengingat usianya yang relatif lebih muda dibandingkan anggota DPRD lainnya gitu. Nah, karena itu tema obrolan kita hari ini adalah milenial berpolitik pada pemilu siapa takut. Nah, kita ngobrolnya agak santai dan memang agak kita pengen sih obrolannya secara terbuka apa adanya saja. Baik, pada kesempatan ini saya ingin kita beri satu kesempatan pertama untuk Pak Bambang, karena Pak Bambang sedang dalam perjalanan. Kita langsung saja tanya-tanya Pak Bambang. Siap Kang Hedi. Apa kabar Pak Bambang? Sehat. Amin. Biasa deh. Sehat Kang Hedi, serang saparang kanca, sehat oke. Alhamdulillah, amin, nuhun. Siap. Pak Bambang, kira-kira sebelum halo? Ya, yuk. Ada sebelum Pak Bambang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, itu profesinya apa? Kemudian aktivitasnya lebih ke dalam hal apa gitu? Ya, siap. Pertama, mungkin yang harus saya sampaikan, kalau aktivitas sebelum menjadi anggota dewan, sebenarnya memang waktu latar belakang menjadi seorang aktivis juga ada dulu waktu kuliah mungkin, cuman tidak terlalu tidak terlalu terorganisir gitu, berjalan sebagai aktivis. Tapi pada kesempatan yang saya dapat, ada beberapa hal yang mengacu sehingga saya ikut berkompetisi di dalam satu wadah di pemilihan legislatif tahun 2019 kemarin. Sehari-hari dulu sebelum menjadi anggota DPRD, saya kuliah sih Kang. Sebenarnya latar belakang saya itu farmasi. Latar belakang pendidikan strata 1 itu farmasi. Nah, di waktu kuliah farmasi aktif juga di beberapa organisasi kemahasiswaan ya, di Badan Perwakilan Mahasiswa dulu kalau tidak salah. Itu memang menjadi salah satu dasar saya di dalam organisasi yang membuat ketika saya ingin ikut dalam kontestasi pemilu 2019 itu menjadi dasar yang modal utama sih kalau untuk sekarang gitu ya. Yang kedua memang latar belakang pendidikan di lingkungan juga mempengaruhi.
karena di sekitar lingkup di keluarga terutama memang orang tua sendiri mensupport anaknya dalam bidang politik. Sehari-hari juga saya sering mengikuti perkembangan politik di dalam negeri, entah itu di daerah maupun di nasional, skalanya nasional, karena memang dari dulu ketertarikan terhadap dunia politik memang sudah tumbuh secara alami, dan ketika kesempatan itu alhamdulillah saya pergunakan semaksimal mungkin dan alhamdulillah hasil yang didapat juga sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mungkin sekilasnya seperti itu. Siap. Oke, Pak Bambang, dulu sebelum mencalonkan atau sebelum terpilih gitu ya, sebelum terpilih menjadi anggota dewan, apakah sudah punya keyakinan akan terpilih menjadi anggota dewan? Ya, kalau misalnya berbicara tentang keyakinan sih, karena memang dulu dalam organisasi baik di organisasi kemahasiswaan atau di luar kemahasiswaan, kita kan selalu ditanamkan pribadi yang harus benar-benar punya landasan kuat, agar apa yang selalu kita lakukan itu harus didasarkan dengan keyakinan dan optimisme yang ditanamkan pada diri kita. Jadi memang kalau keyakinan saya akan menjadi salah satu anggota DPRD, ya itu mungkin keyakinan yang harus ditanamkan kepada setiap orang ya, apalagi kalau orang itu sering atau pernah berada di dalam suatu organisasi. Artinya kan nilai-nilai keorganisasian itu yang paling besar atau yang paling manfaatnya dirasa ya karena nilai-nilai optimisme itu gitu. Karena berjalan dengan sendirinya. Kedua, di organisasi itu kan membentuk sebuah kepribadian kan. Jadi setiap orang yang ingin berorganisasi secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya itu secara sistematis. Karena di organisasi dijelaskan kan bagaimana kita menekuni satu hal di dalam suatu bidang dengan tanpa arahan atau dengan arahan, tetapi hasil yang didapat itu harus semaksimal mungkin. Makanya dari organisasi tempat saya berangkat dan juga harapan yang selalu datang karena berdasarkan pengalaman di organisasi juga yang membuat keyakinan tidak ada. Kalau saya sih prinsipnya ini, setiap orang kalau punya keinginan dan memang kalau punya tekad yang kuat pasti akan didapat. Karena tidak ada yang tidak mungkin kan di dunia ini. Semua kan dengan potensi setiap manusia, atau apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan memang eranya disruptif. Jadi semua hal yang dulu memang tidak mungkin dilakukan manusia, di zaman sekarang itu sangat mungkin bisa dilakukan dan direalisasikan. Artinya ketika sumber daya manusianya itu optimal dan penunjangnya pun maksimal, apa yang kita inginkan itu mungkin bisa didapatkan. Kalau saya sih berkeyakinan itu. Kalau modal dan lain sebagainya kan itu inherent dengan apa yang kita cita-citakan, otomatis mungkin modal dasar dan kemampuan sosial baik ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tenaga tambahan. Tapi yang harus diyakini itu adalah modal kepercayaan diri kita sendiri dulu sih. Itu pengalaman bisa saya share. Siap. Oke, Pak Bambang, menjadi anggota dewan itu kan hampir lah semua orang, saya yakin gitu, punya keinginan ke arah sana gitu ya. Apalagi yang punya ruh politiknya, punya syahwat politiknya tinggi gitu, pastilah pengen menjadi anggota dewan gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang orang itu berpikir berulang kali untuk menjadi anggota dewan atau menjadi caleg gitu. Terutama mereka terbentur dengan logistik gitu. Nah, Pak Bambang ini kan
judul obrolan kita itu kan cerita demokrasi. Jadi ceritalah, bercerita soal pengalaman-pengalaman Pak Bambang. Kira-kira habis berapa dan apa yang dikorbankan Pak Bambang sehingga ya udah maju aja, saya logistiknya cukup atau gimana gini? Cerita-ceritanya. Oh, kalau berarti kan itu berbicara kepada kemampuan personal masing-masing ya. Ya. Tuh poin utamanya kan itu. Nah, memang kalau dengan situasi dan kondisi alam demokrasi kita hari ini, itu memang setiap kegiatan atau setiap agenda baik itu di politik ataupun di luar sih yang menjadi dasar utama ya pasti logistik, gitu kan? Hampir di semua bidang, apalagi politik. Karena dengan adanya kemajuan demokrasi kita, artinya semakin terbuka pandangan dari setiap orang terkait apa sih yang namanya demokrasi itu, apa sih yang namanya kebebasan. Kan demokrasi adalah kebebasan ya, kebebasan orang berpendapat, kebebasan orang untuk menyampaikan sesuatu dengan atau tanpa dukungan baik data ataupun dan lain sebagainya. Itu kan konsekuensi dari demokrasi ya. Jadi kalau menurut saya, apalagi kita bergelut di dunia politik, kalau berbicara kemampuan modal, setiap orang kalau ingin mendapatkan sesuatu kan pasti harus berkorban. Kalau yang saya yakini itu. Nah, kalau berbicara kemampuan personal terkait materi ya cukup banyak juga sih yang keluar gitu kan. Cukup banyak yang keluar. Namun di satu sisi apa yang sudah dikeluarkan dan apa yang kita dapatkan sebetulnya hampir sama sih. Jadi kalau misalnya berbicara modal untuk menjadi seorang politisi atau menjadi seorang anggota DPRD itu kalau kita hitung-hitung ya hampir lebih 500 atau 600 juta itu pasti keluar kan. Ya kan? Itu kan modal dasar. Itu modal dasar karena yang saya alami dan saya jalani sekarang untuk memperlihatkan figur kita itu apalagi dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang kan memang yang namanya politik itu kan ada istilah di politik itu tidak ada makan siang gratis. Nah, makanya yang harus kita lakukan ya serealistis mungkin dan kita juga tidak mungkin berpikir ke belakang kan. Artinya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita inginkan itu pasti ada sesuatu yang kita korbankan juga gitu. Jadi ya kalau hitung-hitungan sih kurang lebih ya dari angka 5 sampai 6, 7, 8 ada lah. Kalau untuk kos politik kemarin. Berbeda nih kalau misalnya nanti di 2024 kalau misalnya anggota dewan itu kan punya konstituen. Kalau misalnya konstituennya kita pelihara, aspirasinya kita sampaikan dan kita realisasikan, otomatis untuk 2024 kan kita sudah tidak usah mencari konstituen lain. Artinya konstituen yang ada saja yang kita pelihara. Toh mereka juga sudah merasakan plus minusnya memilih kita nih yang jadi anggota dewan. Gitu kan? Kalau misalnya plusnya banyak ya kita nggak usah capek-capek kampanye lah 2024, tinggal komunikasi dan memperbaiki hubungan yang sudah terjalin kemarin saja. Tapi kalau yang kan malah sebaliknya, mungkin cenderung mengabaikan dan lain sebagainya ya siap-siap mungkin nanti 2024 jaringan-jaringan konstituen yang sudah ada, jaringan-jaringan konstituen yang sudah memilih kita ya kemungkinan bisa beralih kepada calon lain. Itu sih dari sebenarnya mah. Jadi kalau intinya ya sekitar segitulah kurang lebih ya kan ini ngobrol santai gitu. Kalau politik mah besar, tapi saya juga lupa sih hitung-hitungan kayak gitu karena jujur yang saya dapat juga ada pasokan dana dari orang tua, ada pasokan dana dari rekan, ada pasokan dana dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah juga sih pengalaman yang kemarin itu
menjadi salah satu pengalaman yang menarik dan pengalaman yang berharga, karena selain kita menjalin hubungan silaturahmi dengan beberapa konstituen, kita juga mendapatkan banyak rekan kerja yang punya keinginan ketika kita menjadi salah satu anggota dewan, mungkin karena partisipasi yang mereka berikan dan partisipasi baik itu materi dan lain sebagainya, ya mungkin di kemudian hari ya kita harus bisa menjaga itu. Kalau dasarnya sih seperti itu, Kang. Ya, Pak Bambang, kan seorang caleg itu punya tim sukses, kemudian dalam kampanyenya ada agenda-agenda yang sudah dibuat ya. Hari ini mengunjungi siapa, menemui siapa, kemudian juga ada anggota masyarakat yang datang ke rumah. Nah, ada nggak pengalaman pernah mengalami hal yang sangat menjengkelkan gitu, dan itu tidak akan terlupakan selama proses pencalegan itu? Kalau misalnya hal yang paling menjengkelkan sih sebetulnya mah alhamdulillah selama saya menjalani proses sebagai calon anggota legislatif kemarin tidak ada. Cuman memang kan setiap masyarakat itu punya keunikan tersendiri, punya ciri khasnya masing-masing lah. Jadi kan ada masyarakat yang memang hanya kita sosialisasi biasa dan mereka diberi pemahaman baik dari sisi pandang birokratis, dari sisi pandang politisi tentang berjalannya pemerintahan. Itu kan menjadi, kalau masyarakat di kita itu kan di Kabupaten Bandung secara globalnya gitu, apalagi di dapil saya, kebetulan dapil saya kan di dapil 1 ya, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Kutawaringin, itu mayoritas masyarakatnya memang belum berpikirnya belum secara rasional, mayoritas ya. Jadi masih memang agak pragmatis sedikit dan cenderung tradisional kan. Jadi kan kalau berdasarkan data sih, ini juga saya melihat data di Bawaslu dulu kalau nggak salah. Ya. Bandung kan survei sih itu juga mayoritas masih agak pragmatis gitu kan. Jadi memang ada keunikan tersendiri, tapi itu juga kan menjadi nilai plus ya. Artinya bagaimana sih itu menjadi tantangan untuk kita agar kedepannya yang namanya pragmatisme itu sedikit banyaknya bisa berkurang. Karena kalau kita mengandalkan sisi pragmatisme saja ya, di kemudian hari untuk menjadi salah satu anggota dewan atau jadi bupati lah katakan seperti itu kos politiknya besar banget. Itu kan tidak bisa dipungkiri. Memang fakta hari ini berbicara demikian. Artinya setiap orang yang mungkin menjadi seorang bupati atau yang menjadi seorang wali kota atau anggota dewan sekalipun, kalau SDM-nya itu mampu, atau kalau dari sisi kebijakannya dia mampu, tapi dari sisi ekonominya kita kurangnya, mungkin susah untuk mendapatkan seseorang dengan kapasitas yang seperti diidam-idamkan oleh masyarakat. Tapi memang untuk zaman hari ini memang itu sukar untuk sangat sulit untuk dilakukan kan. Sulit untuk dilakukan lah. Makanya memang ya modal utamanya mungkin modal ekonomi harus kuat, modal sosial harus kuat, dan modal kepercayaan dia juga harus kuat. Itu sih sebenarnya. Ya, kan masyarakat kita ya memang bukan hanya di dapil 1 saja. Saya yakin secara umum kondisinya itu kan semakin hari semakin pragmatis gitu. Nah, ada nggak kasus atau pernah punya pengalaman misalkan masyarakat itu ini ke kita seolah-olah mendukung, ke calon lain mendukung, ke calonnya lain mendukung. Suaranya nggak kedengeran, Kang Hedi. Apa sendiri ya?
gangguan teknis. Sudah kedengaran? Halo? Sudah. Oke, siap. Ada pengalaman misalkan masyarakat itu seolah-olah mendukung kita gitu, tapi pada sisi yang lain yang bersangkutan pun ternyata mendukung calon lain gitu, atau mungkin tidak mendukung ya, tapi mengambil sisi keuntungan dari calon lain, kemudian juga mengambil hal yang sama juga dari calon lain. Jadi ini sih sebetulnya sih masyarakat itu mendukung saya atau mendukung siapa gitu? Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau secara langsung sih mungkin kayaknya ada itu. Ya biasanya masyarakat yang seperti itu ada orang yang suka nyeletuk namanya blood gawir yang kayak gitu. Blood gawir. Jadi kalau bisa dipegang omongannya nih gitu. Oh iya, licin ya. Memang pasti sih apalagi kan kampanye kalau saya rasa pasti ada kan, pasti ada. Cuman kita nggak tahu nih siapa-siapanya karena kemarin kan satu proses kampanye juga panjang kan, hampir dari September tahun 2012 pemilihan itu bulan April 2019 kan. Hampir 7 bulan sampai 8 bulan kita berkompetisi, artinya kan waktunya juga sangat panjang. Dan ya yang namanya kondisi seperti itu kan masyarakat juga kan ada yang memanfaatkan mungkin dari sisi ekonomi atau dari sisi apa, itu kan pasti ada aja sih. Tapi kalau kejadian secara eksplisit seperti itu, kalau secara langsung sih saya juga kurang tahu, tapi nggak tahu nih kalau di belakang mungkin aja bisa seperti itu karena memang satu waktunya juga panjang, kedua kan kemarin caleg itu kan hampir di tiap dapil, di dapil saya di dapil satu partai itu kan udah punya 7 caleg. Ya. Kemarin kan partai yang berpartisipasi di dalam pemilu juga ada kurang lebih 14 ya, 7 kali 14 aja udah hampir 100 berapa itu. Artinya kan pasti ada aja yang bisa bermain, yang memanfaatkan situasi. Oh, karena memang caleg nage loba gitu kalau Sundanya. Terus nggak bisa nih kalau kita hanya diam di satu caleg, tapi yang caleg yang lain nggak bisa dimanfaatkan nggak bisa dimanfaatkan secara ekonomi atau dan lain sebagainya, mungkin karena ada anggapan juga di masyarakat sekarang ayo nawe manfaatkan dan kemon geus jadi mah biheng kan gitu. Kadang-kadang kan di masyarakat suka ada juga yang berbicara seperti itu. Jadi kalau berbicara seperti itu misalnya nggak ada salah, nggak ada benernya juga sih sebenarnya. Benernya terlalu tidak boleh juga terlalu pragmatis. Salahnya mungkin karena berkaca kepada masa lalu. Dulu mungkin ada masyarakat yang benar toh-tohan mendukung salah satu calon sehingga menjadi kan, dan ketika menjadi dia lupa mungkin mengurus timnya, ya kan itu juga hal-hal yang tidak bisa kita hindari karena memang dampak dari pemilu 2019 kemarin adalah kumpulan dosa-dosa di pemilu sebelumnya gitu. Bisa aja kan seperti itu. Kalau misalnya pemilu-pemilu sebelumnya itu clear, sampai misalnya semua orang yang terpilih itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, mungkin masyarakat juga tidak akan sepragmatis sekarang gitu. Artinya kan semua perilaku masyarakat, semua hal yang dilakukan masyarakat itu adalah dampak dari dosa-dosa masa lalu. Mungkin saja seperti itu kan. Itu sih kalau menurut pandangan saya. Nggak jelas lagi Kang, kurang jelas. Itu. Agak kecil. Masih kecil Kang. Oh masih kecil. Siap. Halo? Ayo. Masih kecil tadi besar kecil. Siap. Udah jelas? Jelas. Pak Bambang kan termasuk anak muda. Ketika daftar, kemudian ketika mensosialisasikan diri ke masyarakat,
pernah merasa minder nggak? Karena kan anak muda, pasti ya anak bawang lah gitunya, kira-kira belum punya pengalaman, masih kena atah gitu kasarnya. Ada nggak perasaan semacam itu gitu? Ya kalau minder sih awal-awal, karena mungkin itu juga pengalaman pertama untuk saya. Pasti yang namanya minder itu ada, karena berbeda ketika dulu kuliah dengan organisasi yang sudah saya lalui, itu kan tidak sering berinteraksi langsung dengan masyarakat kan. Bedanya sih di antara dua itu. Jadi ketika terjun langsung menemui masyarakat itu kan berbagai tanggapan, baik itu tanggapan miring atau tanggapan bagus, itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menanggapi tanggapan itu, kalau saya sih secara prinsip ya kadang-kadang suka pakai kacamata kuda. Kalau saya secara pribadi sih, jadi nggak peduli omongan orang lain mau A, B, C, D, yang penting kan tujuan yang saya tuju ya bisa tercapai gitu. Artinya apapun konsekuensi ke depan yang akan saya dapat, karena itu sudah menjadi pilihan saya, ya pasti akan saya jalani. Kalau yang meragukan sih banyak, karena ya satu tadi yang sudah disampaikan juga, karena pengalaman mungkin, kedua anak muda dipandang sebelah mata. Tapi yang saya sadari juga, masyarakat sekarang ada juga yang memang dia itu bosen katanya kalau milih orang yang katakanlah misalnya udah lanjut usia atau orang tua gitu. Mungkin lah cenah lamun ku budak ngorak mah teu jigah nu kamari-kamari tah. Kadang-kadang suka ada yang bicara seperti itu. Itu juga kan bukan sesuatu yang buruk kalau menurut saya. Artinya apalagi dengan pergeseran zaman sekarang, bagaimana partisipasi anak muda khususnya di bidang politik itu kan sekarang trennya lagi naik ya. Sebetulnya secara nasional itu dari tahun 2018-2019 yang sudah saya amati, partisipasi anak muda memang cukup tinggi sekarang. Apalagi dengan adanya, kalau kita berbicara skala nasional nih, ada PSI itu kan, yang tagline-nya itu Partai Anak Muda, ya memang benar-benar menyegarkan situasi dan kondisi politik dalam negeri kita. Ada nafas itu lah, apalagi kan anak muda yang sekarang senang berpolitik itu mempunyai pikiran-pikiran baru, mempunyai inovasi-inovasi baru mungkin yang belum pernah tersampaikan pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu juga yang saya analisa, karena memang pergeseran zaman sekarang itu terlalu cepat. Ada lompatan-lompatan yang memang sulit untuk dihindari, tapi memang konsekuensi dari negara demokrasi ya pasti seperti itu. Salah satunya pasti ya mungkin di kemudian hari bakal anak muda kayaknya nih, kalau baik itu di parlemen atau di mana, kan sekarang juga sudah mulai geser kan pemahaman baik secara birokrasi ataupun kebijakan secara politis. Saya kira sih seperti itu. Jadi kalau berbicara minder atau dan lain sebagainya, orang itu kan kalau sudah merasakan bagaimana keenakan, bagaimana kesenangan di dalam suatu bidang, kalau awalnya didasari dengan ketakutan sih nggak akan ada ujungnya. Tapi mungkin yang namanya rasa minder itu tidak bisa dihindari, tapi tidak bisa juga kita terus diam di satu titik gitu. Jadi kan harus berusaha keluar dari zona nyaman. Itu sih kalau yang prinsip yang pernah saya alami. Siap. Satu lagi Pak Bambang, apakah Pak Bambang pernah berurusan atau ya berurusan lah dengan Bawaslu dan perangkatnya, atau juga mungkin kalau belum pernah berurusan dengan Bawaslu dan perangkatnya, apa pendapat Pak Bambang terkait dengan Bawaslu gitu. Bebas lah, ini mah mau baik mau buruk bebas, nggak ada masalah. Ya, intinya kan dulu proses awal itu kan saya memang belum sosialisasinya belum tercerna dengan baik mungkin oleh saya. Dulu pernah saya ditegur oleh salah satu Panwaslu kecamatan karena diduga saya melanggar atau mencari star
terkait dengan salah satu pemasangan APK ya. Dulu kalau tidak salah saya belum waktunya start kampanye, tapi saya udah melakukan pemasangan salah satu APK, kalau nggak salah itu sih. Pernah saya mengalami bukan permasalahan atau mengalami miskomunikasi lah itu. Miskomunikasi dengan perangkat Panwaslu Kecamatan Pasir Jambu dulu. Awal-awal kampanye. Jadi ya miskomunikasi, tapi udah diperbaiki dan udah terkonsolidasi dengan baik sih. Jadi itu sih pernah pengalaman pertama saya itu dulu. Kalau masukan untuk Banwaslu atau Panwas ya pasti di setiap penyelenggaraan pemilu itu ada konsekuensi, ada resiko, ada tanggung jawab yang harus dipikul ya. Apalagi kalau berbicara pemilu itu berbicara nuansa politiknya itu kan sangat kental. Itu kan tidak bisa dipungkiri ya. Apalagi di Bawaslu salah satunya mungkin dengan KPU itu salah satu unsur penyelenggara pemilu. Artinya kan dengan posisi seperti itu, dengan positioning yang cukup berat kalau menurut saya, itu memang pandangan orang pasti akan tertuju ke wasit gitu. Kan kadang-kadang kalau kontestasi itu kan pertandingan ya. Pertandingan perebut kursi. Nah, Bawaslu kan sama KPU itu kan salah satu penyelenggara menjadi wasit. Itu. Jadi kan wasit itu salah satu hal yang cukup dilematis kalau menurut saya. Di satu sisi dia itu harus adil ke semua pemain, tapi di satu sisi juga pasti ada sieun lamun disorakan ke penonton kan gitu kasar nama. Jadi ting berat sabelah ting kasih iyalah. Kan kadang-kadang dinamika seperti itu selalu terjadi kan. Artinya pandangan saya sih normatif. Ya, tidak ada misalnya masukan Bawaslu harus A, B, C, D karena saya juga paham posisi seperti apa sih penyelenggara pemilu itu. Jadi kalau berbicara kanan tidak bisa terlalu kanan. Kalau bicara ke kiri tidak bisa terlalu kiri. Jadi kan kalau terlalu kanan kelihatan, kalau terlalu kiri kelihatan. Tapi kadang-kadang lempeng oke sok salah gitu kan. Masalahnya di mana gitu kan. Ya memang resiko demokrasi resiko dari kita berdemokrasi ya memang seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa benar sepenuhnya itu benar, nggak ada yang salahnya seperti itu salah, karena ya tidak bisa dipungkiri juga kita hidup di demokrasi, apalagi kita berpolitik itu hidup di zona abu, gray area, jadi putih enggak, hitam enggak. Kalau menurut saya sih itu. Jadi kalau kritikan secara langsung sih enggak, saya nggak ada kritikan secara langsung karena saya paham positioning penyelenggara pemilu itu seperti apa. Itu mungkin kalau perbaikan ya tidak usah dibeli masukan oleh pihak luar, pasti secara internal baik Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, sebagai sebagai penjaga marwah demokrasi kita, itu pasti akan selalu memperbaiki dan memberikan yang terbaik lah untuk menjaga proses demokrasi di negeri Indonesia ini. Itu sih Kang kalau pandangan saya pribadi. Oke, terima kasih Pak Tri Bambang, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung yang telah mengalokasikan waktunya untuk ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang. Sami-sami. Salam sehat sadayana. Menjalankan aktivitas.